Jadi di sini saya akan melakukan sedikit wawancara mengenai perkembangan Islam di daerah Bendungan. Dan di sini sudah ada narasumber yaitu Ustadz kita, ya juga Pak guru saya waktu di pondok, namanya Ustadz Asad Mahmud LC. Jadi bisa dijelaskan sedikit tentang Islam di daerah Gintungan. Ya, terima kasih. Jadi Gintungan ini sebuah dusun yang merupakan bagian dari Desa Butuh, Kecamatan Tengaran di Kabupaten Semarang ya. Sebatas yang saya ketahui bahwa perkembangan Islam di sini, di Gintungan dan juga sekitarnya itu tidak lepas dari keberadaan pendirian masjid. Jadi dulu Masjid Sabilul Khairat namanya, itu konon kabarnya didirikan kurang lebih tahun sekitar 1928. Nah, sebelum itu beberapa waktu sebelumnya, ringkas ceritanya begini Mas, ada 3 bersaudara dari Magelang yang memang datang ke sini untuk berdakwah, kemudian menempati lokasi yang berbeda-beda. Salah satunya dari 3 itu adalah Mbah Buyut saya, namanya Mbah Kiai Suhud. Nah, yang 2 lagi itu di daerah sana, di kecamatan sebelah, di Bender sama di Cabean kalau saya tidak salah ya. Nah, yang Mbah Kiai Suhud ini Mbah Buyut saya, Mbah Buyut saya. Nah, beliau inilah yang datang pertama kali ke wilayah ini di Gintungan, dan memang mula-mula beliau yang memprakarsai untuk mendirikan masjid. Nah, kondisi masyarakat sini sendiri pada dasarnya, pada aslinya itu ya masyarakat Jawa yang awam. Masyarakat Jawa yang awam yang mungkin kental dengan tradisi-tradisi, kemudian juga ya sebagaimana umumnya masyarakat Jawa gitu ya. Nah, mulai ketika kakek buyut saya itu mendirikan masjid, terus kemudian dilanjutkan oleh anaknya, berarti kakek saya ya, itu juga mulai membuka pengajian-pengajian di daerah Gintungan ini. Nah, kemudian di era bapak saya, mulailah kemudian berdiri, beliau mendirikan pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren Sabilul Khairat. Itu kalau sejarah berdirinya kurang lebih tahun 1971 pondok itu. Memang kalau bicara resminya berdiri kapan kurang jelas, karena awalnya bapak itu dulu sebenarnya ini bermaksud mulang anak-anaknya sendiri gitu. Terus kemudian tetangga ikut gitu, lama-lama jadi kalau dibicara berdirinya tanggal resminya kapan ya kayaknya kira-kira aja gitu. Terus kemudian dari mulai berdirinya pondok pesantren ini, yang semula hanya orang-orang Gintungan sendiri, kemudian alhamdulillah santrinya mulai menyebar, maksudnya yang nyantri dari banyak daerah gitu. Bahkan dari luar daerah Kabupaten Semarang, saya tahu ada dari Kendal, ada dari Boyolali, ada dari Magelang ya, bahkan ada dari yang saya tahu Karanganyar gitu. Jadi agak jauh-jauh pun pada datang ke sini. Dan waktu itu memang belum berupa pendidikan sekolah formal. Jadi masih pendidikan pondok pesantren yang kalau dulu orang bilang pondok salaf gitu ya. Nah, seiring dengan kegiatan pondok pesantren yang semakin banyak, lalu alumni pesantrennya yang juga sudah berdakwah di banyak daerah, disitulah kemudian Gintungan itu sendiri juga akhirnya biidznillah juga menjadi terwarnai secara Islamnya. Kira-kira sejarah awalnya gitu Mas. Oke.
berarti masjidnya itu selain buat sholat, buat pengajian juga ya? Nah, sampai sekarang yang masih kita lestarikan, kita teruskan, ada pengajian Ahad pagi. Mungkin antum juga tahu ya, dulu itu sudah sejak zaman mbah saya dan sampai sekarang alhamdulillah masih terus kita lanjutkan. Bahkan sekarang juga karena eranya begini sudah ada yang online juga. Kemudian juga ada pengajian bulanan, setiap hari Sabtu awal bulan itu juga ada pengajiannya itu. Terus kemudian juga pastinya karena di masjid itu bersebelahan dengan sekolah dasar ya, SD dan TK, otomatis juga ngajinya anak-anak TK dan SD juga di masjid. Pas pengajian itu apakah pernah ada pertentangan dari warga sekitar ini? Alhamdulillah tidak, karena dulu bukan hanya mbah saya ya, tapi juga orang-orang yang istilahnya mempelopori pengajian ini juga dari tokoh-tokoh masyarakat sendiri gitu. Sehingga bahkan yang saya tahu, yang saya dapat kabar juga dari para sesepuh yang sekarang masih ada, beberapa tradisi-tradisi yang mungkin dulu kurang baik ya, itu bisa dihilangkan dan masyarakat sepakat gitu. Contoh, mohon maaf kalau boleh menyebut, misalnya dulu kayak masih ada kadang-kadang sajen gitu ya, di perempatan tuh zaman saya kecil masih ada itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ada gitu, dan masyarakat semuanya sepakat lah masalah itu, tidak ada pertentangan tentang pengajian itu. Alhamdulillah nggak ada masalah ini. Nah, mungkin yang tambah lebih melebarnya pesantren dakwah itu, jadi begini Mas, dulu tahun 1980 sekian, saya agak lupa ya, itu Bapak almarhum itu membuat ini yayasan pendidikan, namanya Yayasan Pendidikan Amanat Umat, yang mana ya, dari yayasan pendidikan ini beliau mendirikan madrasah sanawiyah. Jadi di samping pondok tadi, kalau pondok tadi kan nggak ada sekolahnya, nah yang madrasah sanawiyah ini memang ya sekolahan gitu. Dan kemudian dari yayasan ini juga itu berdirilah kurang lebih ada 12 MI dan 6 RA itu TK tapi yang versi Islam ya, di hampir seluruh desa di Kecamatan Tenganan ini. Sampai sekarang semuanya masih hidup, tumbuh, masih lestari, dan masih menjadi media dakwah ke masyarakat. Jadi sampai sekarang kami pun yang meneruskan itu masih terus istilahnya uri-uri atau melestarikan itu. Nah, sehingga kemudian yang semula dakwah yang hanya dikemas dalam bentuk pengajian dan pesantren non formal, akhirnya kemudian juga melebar ke institusi atau pendidikan yang formal gitu. Nah, sehingga kemudian dari situ alhamdulillah ya, dari masyarakat sendiri bukan hanya terlibat secara tidak resmi, tapi juga kayak Pak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat itu alhamdulillah bisa ikut terlibat di dalam mendukung dakwah itu. Nah, cuman memang kalau mungkin ditanyakan misalnya kayak apakah masyarakat kemudian serta-merta menjadi Islamnya kuat dan bagus, nah itu mungkin belum bisa 100% lah ya. Artinya kalau masyarakat ini memang ya, kita kalau mengejar maksudnya sampai kayak yang keislamannya semuanya bagus maksimal, mungkin bisa dibilang ya belum maksimal. Tapi setidak-tidaknya ya tadi sudah cukup banyak kiprah di Gintungan ini mewarnai kegiatan keislaman. Jadi alhamdulillah kalau kayak di Gintungan ini hal-hal yang sifatnya mungkin di tempat lain itu belum umum, di sini sudah biasa. Misalnya kayak akikoh gitu ya. Kemudian juga kayak orang-orang terbiasa melakukan misalnya kayak kalau takziah ya, orang pada sholat jenazah. Kemudian juga jadi bukan sekedar ini ya, bukan sekedar ini, tapi sudah betul-betul ya masyarakat sudah terbiasa dengan
hal-hal yang sifatnya syariat Islam gitu. Pertanyaan terakhir, kan di suatu desa pasti kan ya apa kayak ada orang dari agama lain yang minoritas itu apakah pernah kayak cekcok gitu? Alhamdulillah tidak. Kalau di Gintungan ya, ini kan Gintungan dusun Mas ya. Kalau Gintungan ini ada nggak yang non muslim ya? Tapi kalau satu desa itu memang ada yang dusun yang memang di situ banyak yang Kristen, yang non muslim, di daerah namanya di dusun Butuh Kidul namanya. Kemudian juga di dusun sebelah namanya di dusun Banaran itu juga ada gerejanya gitu ya. Tapi kalau di Gintungan ini nggak ada yang non muslim, kayaknya nggak ada ya full Islam. Nah cuman tadi dengan yang apa, dengan yang non muslim pun juga alhamdulillah tidak pernah ada masalah ya. Bahkan kemarin belum lama ya, di tempat yang mayoritas non muslim itu juga masyarakat sendiri yang ini itu sudah mendirikan masjid juga. Dan tidak konflik gitu, maksudnya pendirian masjid itu adem ayem, Pak Camat juga datang meresmikan dan masyarakat yang non muslim pun juga nggak ada masalah gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini kalau hubungan dengan non muslim, antara muslim dengan non muslim belum, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak pernah, tidak ada masalah. Dan untuk Masjid Sabilul Khairat sendiri untuk kedepannya selain pengajian yang belum Mungkin kalau sekarang ini kegiatan-kegiatan ini ya, selain yang pengajian ya, misalnya kayak Ramadan ya, itu ada. Misalnya kalau Ramadan kan ada tarawih pasti ya, tapi misalnya kayak kajian iktikaf, terus kemudian buka bersama, terus kemudian apa namanya kalau istilahnya itu pesantren kilat ya, pesantren Ramadan itu juga ada. Terus kemudian juga ketika misalnya Idul Adha ya, kurban itu juga meskipun tempatnya tidak di masjid gitu ya, tapi kemudian koordinasi dan juga pelaksanaannya itu juga atas nama apa namanya Masjid Sabilul Khairat gitu. Jadi ya alhamdulillah selain pengajian sudah ini sih sudah cukup banyak hal-hal yang dilakukan, kajian-kajian umum itu. Itu mungkin Mas. Terima kasih ya Ustaz Kasab. Jadi di dusun Gintungan ini memang apa perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang memang berkembang. Alhamdulillah. Dan tambah lagi sekarang kan juga selain Pondok Pesantren Sabilul Khairat juga ada pesantren Al-Irsyad. Itu juga pesantren besar dan juga di dalam wilayah dusun Gintungan. Sehingga kalau nanti Mas Rosid ngitung di Gintungan itu satu dusun aja masjidnya ada 3, musolanya ada berapa, dan semuanya penuh gitu. Maksudnya kayak RT 19 itu dulu kalau Jumatan masih gabung ke timur, sekarang sudah Jumatan sendiri karena timur juga sudah penuh. Di sana ketika akhirnya bikin masjid sendiri penuh juga, karena saya juga khutbah di sana juga beberapa di hari-hari tertentu itu, di hari-hari yang memang dijadwalkan. Jadi mudah-mudahan itu petunjuk bahwa semangat untuk dakwah dan Islam di sini cukup maju lah gitu ya. Itu mungkin Mas. Jadi cukup ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya dan juga Ustaz Kasab sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.